Perang Iran dengan Amerika, Israel. Indonesia dan dunia internasional mengecam serangan Israel yang ironisnya Indonesia dan Israel saat ini tengah bersama dalam Badan Perdamaian Board of Peace untuk Gaza. Bagaimana sepatutnya Indonesia merespon tegas Israel atas kejadian ini? Masih perlukah Indonesia berada dalam Board of Peace? Kami akan membahasnya bersama dengan ex-anggota Unifil PBB 2010 hingga 2011. Bergabung bersama kami, Serma Purnawirawan Mukhtar Effendi, dan juga ada Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu serangan yang kemudian menggugurkan dari 3 anggota TNI kita menjadi duka cita juga bagi Indonesia tentu saja. Saya ke Pak Muhtar dulu. Pak Muhtar, kami ingin tahu dulu bagaimana respon Anda ketika kemudian mendengar adanya 3 anggota TNI yang kemudian gugur dalam serangan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan ini. Yang pertama tentu saja saya sampaikan turut berduka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya anggota TNI yang bertugas di Lebanon. Kemudian yang selanjutnya, susah kita memang menganalisa atau memberikan pandangan yang baik terhadap negara yang mana kalau menurut saya tidak menghormati terhadap eksistensinya pasukan keamanan PBB. Yang dalam hal ini saya sebut Israel ya. Karena mohon izin, Israel melakukan tindakan seperti ini bukan sekali ini saja, Mbak. Ini kalau saya tidak lupa ya, ini yang ketiga kali. 2009 sebelum waktu itu saya berdinas aktif di Lebanon, Israel juga pernah menembaki tentara kita. Itu hanya gara-gara pada saat itu ada letupan kecil, kemudian mungkin karena tergesa-gesa, sehingga anggota TNI ini, penting dari kita ini, salah menghadap. Kita ini kan wasit perang ya, jadi wasit perang harus menghadap ke arah yang netral, tidak ke Lebanon, tidak ke Israel. Nah, pada saat itu, karena tergesa-gesa yang tadi saya sampaikan itu, anggota kita menghadap ke Israel, padahal yang dikibarkan adalah bendera PBB. Nah, definisi daripada posisi seperti itu seolah-olah kita membela tentara Lebanon atau warga Lebanon, maka kita ditembaki oleh Israel. Itulah yang terjadi kalau kita menjadi wasit perang. Pun demikian kalau seandainya kita menghadap ke Lebanon, maka orang Lebanon akan menyangka kita membela Israel. Oleh karena itu posisi kita berdiri dan menghadap pun benar-benar harus diperhatikan. Nah, 2009 terjadi, kita ditembaki oleh tentara Israel. Untung waktu itu anggota kita yang ada di perbatasan diamankan oleh warga Lebanon. Kemudian yang kedua, peristiwa ini terjadi kalau tidak salah tahun 2024 ya. Pada saat itu markas kita yang sama di Asid Al-Qusair itu juga ditembak oleh Lebanon, oleh Israel. Ya, diserang. Kalau tidak salah waktu itu menggunakan pansernya Israel atau apalah. Yang jelas kita pernah ditembak dan waktu itu kalau tidak salah ada 2 orang terluka dari prajurit kita, dari anggota kita. Nah, yang terakhir ini sampai 3 orang gugur. Jadi kalau dibilang bahwa Israel tidak sengaja atau salah sasaran, salah besar kalau menurut saya. Penilaian kita salah besar terhadap hal itu. Jelas ini sengaja kok. Apalagi yang terakhir ini, 1 gugur itu ada di Asid Al-Qusair, yang 2 gugur itu 1 hari selang setelah itu. Berarti kan secara jiwa prajurit saya menilai bahwa kita inilah jadi sasaran Israel. Ya. Sehingga saya menanggapinya ini ada hal yang memang harus ditekankan oleh pihak PBB terhadap Israel ya. Israel juga harus menghormati eksistensi. Karena PBB itu kan dibentuk oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Tidak saja oleh negara Lebanon atau negara-negara anti dengan Israel, begitu. Itu artinya pasukan kita sebenarnya ini bukan kali pertama, ini merupakan kali ketiga kemudian Israel dalam periode yang cukup lama 2009 kalau tidak salah Anda mengatakan, kemudian 2024 dan yang terbaru adalah 2026. Itu artinya bukan kali pertama begitu ya, dan ini menjadi bentuk
penghormatan Betul. Israel untuk eksistensi pasukan perdamaian PBB khususnya. Kalau menurut Anda seperti itu? Betul, betul. Karena begini, Mbak, mohon izin, Prof. Israel itu sering sekali mengoperasikan drone ke wilayah Libanon. Walaupun pengoperasian drone itu sebetulnya dilarang oleh PBB ya. Dalam hal ini UNIFIL. Karena kedua negara ini harus menghormati apa yang ditetapkan oleh PBB, oleh UNIFIL. Bahwa dua-duanya ini tidak boleh melakukan aktivitas yang satu sama lain memancing untuk terjadinya perang, kan begitu. Nah, tetapi pada kenyataannya Israel ini sering menerbangkan drone. Waktu kami di sana pun 2010-2011 itu banyak sekali aktivitas drone. Nah, fungsi drone di sini selain memantau aktivitas masyarakat Libanon, saya meyakini bahwa drone ini juga mapping ya, melakukan mapping dan plotting koordinat atau titik-titik di mana pasukan-pasukan UNIFIL itu ditempatkan. Salah satu diantaranya adalah mapping dan plotting terhadap kontingen yang berasal dari Indonesia. Jadi kalau dibilang salah sasaran, salah tembak, itu nol besar kalau menurut saya. Karena posisi Asid Al-Qusair pasti sudah diketahui oleh Israel. Dan terbukti udah 2 kali loh Asid Al-Qusair diserang gitu. Oke. Berarti ada unsur kesengajaan. Oke, saya mau ke Prof. Prof, ini pelanggaran yang serius sekali begitu yang dilakukan oleh Israel. Apa yang bisa di underline dari kasus ini begitu ya? Bahkan tadi Pak Muhri mengatakan ini bukan kali pertama loh, ini udah kali ketiga Indonesia kemudian diserang dan sampai akhirnya yang terakhir adalah TNI kita, anggota TNI kita ada 3 anggota TNI kita yang gugur di Libanon Selatan. Apa yang harus dilakukan oleh internasional khususnya adalah PBB? Baik, terima kasih Adesti. Pertama, karena saya latar belakang saya hukum ya, jadi tentu saya tidak bisa memvonis siapa yang bersalah dan siapa yang benar, katakanlah begitu, dalam peristiwa seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa PBB sekarang ini UNIFIL akan melakukan investigasi terhadap masalah ini untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dari pihak mana. Karena ada pihak yang bersengketa, kita tahu bahwa memang Israel melakukan serangan-serangan yang masif ke Lebanon Selatan. Pertanyaannya adalah apakah serangan-serangan ini juga ditujukan ke UNIFIL atau ini merupakan serangan yang merupakan collateral damage gitu ya. Ini semua oleh UNIFIL maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai saat ini itu belum ditentukan. Meskipun demikian, memang ada upaya untuk mengecam tindakan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon Selatan, tetapi tidak ke masalah yang sekarang ini ada. Nah, yang kedua, tentu kalau misalnya nanti sudah diketahui berdasarkan investigasi yang transparan dan saya berharap pemerintah Indonesia terus mengawal proses investigasi ini, nanti kalau ditentukan siapa pelakunya, maka ini bisa masuk dalam kualifikasi kejahatan perang. Dan kejahatan perang merupakan suatu kejahatan pelanggaran HAM berat yang memang berkonsekuensi pidana lah begitu ya. Jadi ini juga harus dilakukan, namun demikian harus kita pahami bahwa proses hukum ini baru akan terjadi kalau perang ini selesai, terutama serangan Israel ke Lebanon selesai, lalu kemudian ada proses hukumnya. Oke. Dan ketiga, ini semua harus diinisiatifi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena prajurit kita yang masuk dalam UN Peacekeeping Operation, mereka sudah di bawah kendali operasikan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi tidak bisa oleh TNI kita atau pemerintah kita. Nah, yang kita bisa lakukan hanyalah kita harus mendorong seperti kemarin kita Indonesia sudah bersama-sama Perancis minta digelar sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas permasalahan ini dan memang banyak yang mengecam ya tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional karena adanya serangan kepada pasukan UNIFIL. Tetapi tidak disebutkan siapa pelakunya, namun pada kesempatan itu Duta Besar Indonesia untuk PBB
sudah menyebut Israel walaupun tidak berkaitan dengan masalah tewasnya atau gugurnya para prajurit kita. Dari pihak pemerintah Indonesia mengatakan bahwa serangan Israel ke Lebanon Selatan ini dikecam begitu. Oke, selain mengecam, kemudian mendesak PBB untuk segera menggelar sidang darurat keamanan, begitu ya, terkait membahas hal ini, begitu. Apalagi sebenarnya opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya termasuk oleh negara di dunia? Ya, tentu kita bisa membangun koalisi negara-negara yang katakanlah meminta agar Israel untuk menghentikan serangan ke Lebanon Selatan, ya, karena terus terang perang yang sekarang ini ada itu ujung-ujungnya atau pusat perhatiannya itu adalah pada Israel, karena Amerika Serikat pun rakyatnya sekarang ini mempertanyakan apa tujuan dari Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran, lalu kemudian Iran sekarang sudah mendapat bantuan dari Hezbollah, sudah mendapat bantuan dari Houthi karena mereka juga melakukan serangan-serangan ke Israel ataupun kepentingan Israel di Timur Tengah. Nah, oleh karena itu harus dibangun koalisi ini, tetapi terkait dengan para prajurit kita yang gugur, tentu ini harus inisiatif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia harus bisa mengawal terus bahwa PBB sebagai subjek hukum internasional tentu menganggap bahwa para prajurit kita ini adalah agen mereka yang minta pertanggungjawaban dari pihak yang bersalah, dan kedua kalau perlu tentu kita minta ganti rugi. Karena ada advisory opinion dari Mahkamah Internasional ini tahun 1949 atas peristiwa yang terjadi tahun 48 di Timur Tengah juga, dan waktu itu ada serangan juga dari pihak Israel, dan pada waktu itu menjadi pertanyaan apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa punya hak dan kewajiban layaknya sebuah negara yang dia bisa minta pertanggungjawaban dari pihak yang bersalah. Dan berdasarkan advisory opinion tahun 49 ini memang dibenarkan PBB lah yang punya tanggung jawab seperti itu. Oke, selain kemudian opsi-opsi yang tadi Anda sudah jelaskan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada PBB, kita juga tahu kan Israel dan Indonesia sama-sama bergabung dalam wadah Board of Peace untuk Gaza begitu ya. Tapi kemudian mirisnya justru sama-sama anggota, Israel justru menyerang yang akhirnya menggugurkan 3 pasukan TNI kita begitu ya, 3 anggota TNI kita. Perlukah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah kepada Israel dalam hal ini adalah sama-sama di BOP begitu ya, untuk bisa sign out misalkan begitu sebagai bentuk protes atau seperti apa begitu? Ya, yang pasti adalah keinginan Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk menyumbang pasukan ke ISF yang bagian dari BOP sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena pasukan ISF ini tidak berada dalam kerangka UN Peacekeeping Operation. Sama sekali tidak. Ya, karena apa? Kita tahu bahwa Commander General Jeffers itu ditunjuk langsung oleh chairman dari BOP. Tidak ditunjuk oleh Dewan Keamanan melalui Sekjen PBB siapa yang menjadi commanders. Jadi sama sekali ini bukan masalah yang berkaitan dengan UN Peacekeeping, dan kalau UN Peacekeeping itu harus ada mandat dari Dewan Keamanan PBB secara khusus. Jadi ini tidak ada mandat sama sekali. Nah, saya berharap bahwa Bapak Presiden menimbang ulang ya apa yang dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Israel, katakanlah dengan menyerang dan lain sebagainya. Karena begini, kalau misalnya peacekeeping operation itu biasanya kita juga melakukan kegiatan yang sifatnya teritorial. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat dan lain sebagainya. Nah, yang saya khawatirkan kalau di dalam BOP kita melakukan hal yang sama ya di Gaza, itu dianggap oleh Israel bahwa kita bermain mata dengan pihak Hamas misalnya, atau penduduk Palestina yang mendukung Hamas. Dan itu bukannya tidak mungkin kita diserang. Di sisi lain, Israel sebenarnya menghendaki Indonesia
melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas yang seharusnya katakanlah harusnya dilakukan oleh IDF, itu dilakukan oleh Indonesia. Jadi kita jadi semacam alat saja. Oleh karena itu, menurut saya pasukan kalau misalnya akan disumbangkan ke ISF sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan memang sudah waktunya bagi kita Indonesia untuk keluar sebagai protes kita terhadap dugaan bahwa Israel lah yang bertanggung jawab terhadap tewasnya prajurit kita. Jadi meskipun sekali lagi ini harusnya ada investigasi, tapi kita bisa mempunyai dugaan bahwa pasukan UNIFIL ini mendapat serangan dari pihak Israel karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Muhtar bahwa serangan terhadap UNIFIL ini bukan yang pertama kali oleh Israel gitu ya, sudah beberapa kali. Jadi sekali lagi saya berharap ya bukannya kita tidak mau membela rakyat Palestina, kita bukannya tidak hanya mau berteriak-teriak di luar ya, tetapi sudah waktunya kita berpikir ulang ya dengan kelakuan seperti ini, maka saya merasa bahwa tidak seharusnya para prajurit kita meninggal katakanlah kalau misalnya harus berhadapan dengan pihak Israel yang tidak mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi ya, karena ada dugaan-dugaan ke arah sana. Jadi seperti itu. Oke, jadi sudah sepatutnya kemudian pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan 8.000 pasukannya untuk kemudian bisa diterjunkan begitu ya di BOP begitu, karena untuk pasukan ISF begitu itu perlu dipertimbangkan lagi begitu, dan sebagai bentuk protes ini sudah mencapai sudah mencapai momentumnya kalau menurut Anda begitu ya Prof Fik ya. Betul sekali, betul. Ya. Oke, itu kalau kita membahas soal BOP. Tapi kemudian yang saya ingin tanyakan juga oleh Pak Muhtar, selama pengalaman Anda, bagaimana bentuk jaminan perlindungan terhadap anggota UNIFIL begitu ya, yang dilakukan oleh PBB di saat di pasukan perdamaian tidak hanya di Lebanon Selatan tapi di daerah-daerah konflik lainnya. Dari pengalaman Anda, apakah ada perlu pembenahan, evaluasi pembenahan yang komprehensif yang dilakukan oleh PBB soal jaminan perlindungan terhadap anggota UNIFIL? Baik, salah satu upaya PBB untuk melindungi pasukannya dari negara-negara yang bertikai, menurut saya itu adalah diantaranya apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan di negara yang sedang bertikai itu semacam ada rompi United Nation, pakai helm United Nation, kemudian membawa bendera United Nation, dan kendaraan pun juga di branding United Nation. Itu salah satu bentuk upaya daripada PBB untuk melindungi pasukan yang berada di daerah konflik. Kemudian saya sedikit mengulas begini. Saya setuju dengan pendapat dari Prof. Himawan bahwa perlu diadakan investigasi. Tetapi investigasi itu jangan diarahkan untuk mencari siapa yang salah. Justru investigasi itu harus diarahkan kenapa Israel menyerang kontingen Indonesia. Itu aja. Nah, kalau ini berdasarkan, mohon izin Prof ya, ini berdasarkan pengalaman saya di Lebanon selama 1 tahun. Wilayah yang kita duduki itu ternetralisir daripada konsentrasinya tentara Hizbullah. Memang kita punya 3 wilayah yang pada saat itu harus dibina oleh kita, dan kebetulan pada saat itu pembina dari 3 wilayah itu adalah saya sendiri, wakil dari Indonesia. Nah, 3 wilayah ini namanya Tolin, Kabrika, dan Asawane. Di 3 wilayah itulah Hizbullah terkonsentrasi. Sementara Hizbullah itu adalah pasukan yang terkuat di Lebanon. Ya. Markas kita ini itu ada di Asid Al-Qusair, yang notabene jarak perjalanan dari Asid Al-Qusair ke 3 wilayah itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi artinya kalau misalkan Israel dengan alasan mau menyerang kekuatan Hizbullah, salah dong. Kalau ke Asid diarahkannya, harusnya diarahkannya ke Tolinka, ke Asawaneka, atau ke Kabrika. Karena di 3 wilayah ini jelas sudah termapping oleh mereka, sudah terplotting melalui drone-drone yang mereka terbangkan kan, dan posisi pun sudah termapping dan terplotting oleh Israel kan begitu. Nah, jadi
menurut saya PBB untuk melindungi keamanan pasukannya di wilayah berkonflik yang dalam hal ini adalah Lebanon dan Israel harus mampu melakukan atau memberikan tindakan yang sangat tegas terhadap Israel. Karena saya pikir negara manapun tidak bisa bersanding dengan Israel. Israel ini bentuknya kalau saya lihat ya, sifatnya ini pengkhianat. Bagaimana nggak dibilang pengkhianat? Ya, kita dengan Lebanon itu kan bukan karena kita pro Lebanon. Kita ada di Lebanon itu karena memang posisi kita ditugaskan oleh PBB untuk membuat home base di Lebanon. Kan itu. Ya. Kemudian yang kedua, PBB itu kan sudah menetapkan kepada negara-negara yang berkonflik hargai dan hormati pasukan PBB. Tapi apa yang terjadi? Israel menyerang kontingen Indonesia. Artinya Israel berkhianat dong kepada PBB. Ya. Jadi tidak bisa kita dan syukur alhamdulillah lah ya, bahwa negara kita ini tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel kan gitu. Karena kalaupun punya hubungan diplomatik ya tadi kita akan menjadi kambing hitam selamanya. Gitu. Ini pendapat saya karena saya memang ada di pasukan PBB pada saat itu ya, dan kita sendiri merasakan lah. Gitu. Bagaimana perlakuan tentara Israel terhadap warga Lebanon, pun demikian terhadap kontingen-kontingen PBB yang berasal dari negara yang notabene mohon maaf bukan negara Eropa ya. Gitu. Ini yang perlu diinvestigasi tidak hanya soal mengapa kemudian Israel melakukan serangan terhadap anggota pasukan perdamaian, tapi kemudian mengapa Israel melakukan serangan kepada TNI kita, begitu anggota TNI kita, begitu ya. Di Lebanon Selatan itu yang kemudian harus diinvestigasi. Bagaimana Prof Hik melihat ini? Apa juga yang perlu dievaluasi dari jaminan perlindungan anggota UNIFIL kita? Oke, yang pertama ya, dibentuknya UNIFIL ini berdasarkan resolusi 1701 Dewan Keamanan. Yang intinya pada waktu itu ada gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah. Jadi bukan dengan Lebanon, tetapi dengan Hezbollah yang menguasai wilayah di selatan dari Lebanon. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian atas dasar itu UNIFIL ini menjaga gencatan senjata itu. Ya. Nah, ternyata gencatan senjata itu sudah tidak dipatuhi lagi. Karena apa? Kemarin ini memang Hezbollah dalam rangka mendukung Iran, dia melancarkan serangan ke Israel. Dan kemudian Israel membalas, seperti juga ketika di Gaza, peristiwa 7 Oktober, itu dibalas dengan secara masif. Katakanlah gitu, sampai 70.000 orang di Gaza itu meninggal. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Israel, jadi tidak proporsional, lalu kemudian menyerang ke berbagai tempat termasuk di UNIFIL ini. Nah, ini baru dugaan. Dari pihak PBB tentu mereka harus hati-hati. Oleh karena itu mereka mengatakan kami UNIFIL akan melakukan investigasi. Ya, karena sekali lagi saya yang berlatar belakang hukum, sebelum adanya katakanlah investigasi bahkan ada putusan dari pengadilan, maka tentu kita harus asumsikan bahwa presumption of innocence, ya itu yang harus kita pegang juga. Oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin waktu diadakan sidang darurat di Dewan Keamanan dalam posisi seperti itu, mereka hati-hati sekali. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami adalah memang saya lihat muka dari Duta Besar Israel untuk PBB, ya, yang biasanya kalau dengan Iran beliau berapi-api, tapi dalam posisi sekarang itu tidak. Itu mengindikasikan karena ada kemungkinan bahwa pihak Israel lah yang kemudian melakukan serangan ke UNIFIL. Nah, ini kita tidak tahu motifnya apa, karena iring-iringan yang melakukan kegiatan itu jelas
menggunakan blue helmet, menggunakan simbol dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bangsa-bangsa. Tapi kemudian yang harus menjadi kepastian adalah harus ada yang bertanggung jawab terhadap gugurnya 3 anggota TNI kita di Lebanon Selatan yang sudah dikatakan memang ini diduga atau diserang oleh Israel. Jadi kalau menurut Anda dari 3 poin kritis, apa bentuk protes yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Singkat saja. Pertama, kita sudah mengecam. Kedua, kita sudah minta adanya sidang darurat Dewan Keamanan untuk membahas masalah ini. Dan ketiga, kita harus terus melakukan pengawalan terhadap upaya dari UNIFIL dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengungkap apa motif dan siapa yang ada di balik ini semua. Demikian. Oke, kalau dari Pak Muhtar, singkat saja. Ya, yang pertama jelas kita harus meminta kepada PBB bahwa dalam hal ini PBB harus bertindak tegas terhadap Israel untuk menghormati eksistensi pasukan PBB yang ada di negara-negara yang berkonflik, terkhusus di negara Lebanon yang pada saat ini sedang berkonflik di Israel. Kemudian yang kedua, pemerintah kita juga harus karena tidak ada punya hubungan diplomatik, jelas pemerintah kita harus bersurat secara resmi kepada Israel untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh negara Israel terhadap kontingen dari Indonesia. Oke, baik. Nah, ini yang kemudian kita harapkan tentu ada pertanggungjawaban yang pasti begitu ya dari Israel terkait dengan gugurnya 3 anggota TNI kita di Lebanon Selatan. Terima kasih mantan anggota UNIFIL PBB periode 2010 hingga 2011, Herma Purnawirawan Muhtar Effendi dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi.